Jadi pada kesempatan ini saya akan lanjutkan untuk materi kita. Kita akan bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Jadi ini salah satu materi yang nanti dipakai mungkin di mata kuliah yang lain. Nah, pada mata kuliah ini hari ini pada kesempatan ini kita akan belajar dasarnya nanti beberapa hal terkait dengan penerapan barisan dan deret aritmatika ini pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan agribisnis. Oke, di sini ada dua barisan aritmatika dan deret aritmatika. Yang pertama tentang barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu barisan bilangan dengan pola yang tetap, dengan operasi penjumlahan, dan pengurangan. Jadi polanya itu berdasarkan penjumlahan atau pengurangan. Jadi karena polanya tetap, artinya selisih antar suku itu tetap. Nah, itu selisih antara dua suku ini dinamakan atau disebut dengan beda, di mana nanti kita tulis dengan B. Beda ini kita bisa cari dengan UN dikurangi UN-1. Maksudnya apa? UN itu adalah suku ke N di sini. Kemudian UN-1 suku sebelum ke N. Jadi contoh barisan aritmatika itu yang paling gampang adalah misal saya tuliskan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini kan kalaupun tidak dituliskan pasti berikutnya kalian tahu ya. Berapa? Kalau misal 1, 2, 3 terus berapa di sini? 5, 6 dan seterusnya. Nah, beda antara dua suku ini yang dimaksud dengan suku pertama. Suku pertama atau U1 yang satu ini. Yang ini U2, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dan seterusnya. Nah, untuk menghitung atau menentukan bedanya ini berapa, bisa menggunakan suku keberapapun, yang penting itu harus berdekatan. Misal di sini ini kan suku 2, suku 3, suku keempat. Misal saya mau menggunakan suku keempat dan suku ketiga, berarti bedanya itu adalah U4 dikurangi U3. Jadi di sini N-nya kita tentukan berapa? Kalau 4 berarti di sini 4 dikurangi 1 berarti U3 kayak gitu. Kalau U2 berarti U1. Kalau U10 berarti U9 kayak gitu seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa beda dari barisan ini, U4-nya berapa? 4. U3-nya 3. Berarti 4 dikurangi 3 1. Jadi ini barisan ini bedanya adalah 1. Artinya beda antar suku ke suku berikutnya itu adalah 1 dengan operasi penjumlahan di situ. Bisa dipahami ya? Ini contoh sederhana. Jadi ini sebenarnya barisan aritmatika ini masuk salah satu materi yang sangat dasar, karena kalau menempuh tes misal kalau dulu itu yang paling banyak memang misalkan tes kepolisian misalnya begitu, itu ada soal-soal tes dasar, biasanya ada soal matematikanya dan pasti ada barisan aritmatika itu. Jadi hubungan bilangan ke bilangan berikutnya kayak gitu. Kalau yang juga ada memang menghubungkan gambar-gambar kayak gitu, tapi menghubungkan bilangan sama kayak gini caranya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan dengan pola yang tetap, di mana polanya itu berdasarkan beda yang sama dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, itu pertama tentang barisan aritmatika. Nah, kemudian setelah kita tahu cara menentukan bedanya, kita bisa menentukan UN, suku ke N. Gimana maksudnya? Kalau seperti tadi suku pertama 1, suku kedua 2, suku ke 10 ya pasti 10 kan ya, suku ke 100 100. Oke, kalau misalkan barisannya begini 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Jadi di sini ini kan sama. Pertama kalau menggunakan konsep tadi, kita cari saja dulu bedanya berapa di sini. Berarti ini kan U1-nya 3,
Yang ini U2 6, U3 dan seterusnya. Ini berarti U berapa ini? U5-nya 15. Nah, kita bisa menentukan beda. Yang pertama tadi bedanya itu, misal paling gampang yang pasti ada itu U2 dan U1. Kita gunakan U2 dikurangi U1. Jadi di sini berapa? U2-nya 6 dikurangi sama dengan bedanya 3. Nah, kalau di sini kita bisa melihat U2-nya berapa? 6. U4 12. U5 15. U6-nya berapa? U6 berapa? Suku berikutnya. 18. Kalau U7? Kalau U10? U10? Kalau U100? Banyak ya. Nah, jadi kita bisa melihat yang penting tahu bedanya berapa, kemudian di sini A-nya itu adalah suku awal atau U1, kita bisa menentukan bahkan U100-nya berapa tanpa harus mendaftar semua barisannya dengan rumus ini. UN sama dengan A plus N-1 dikurangi, A-1 dikalikan B. A-nya adalah suku pertama, N-nya nanti kita butuh suku keberapa, B-nya dengan cara yang seperti tadi kita cara mencarinya. Jadi misal di sini pada baris ini U5-nya kan sudah kelihatan 15 ya. Misal kita mau coba U5 dengan menggunakan ini. Walaupun sudah kelihatan sih 15. U5 itu sama dengan rumusnya A plus N-1 kalikan B. A plus N-1 kalikan B. Di sini A-nya berapa? 3. Suku pertama itu adalah A. Berarti 3 ditambah N-nya 5 di sini karena kita mau mencari suku ke 5. 5 dikurangi 1. Bedanya 3. Beda yang ini tadi ya? Oke, berarti 3 ditambah 4 kurangi 1. 5 dikurangi 1, 4 kalikan 3. 3 ditambah 12. 3 tambah 12, 15. Benar berarti ya? Artinya kalau misalkan pertanyaannya tadi adalah U100 atau bahkan U200, U201 misalkan. Suku ke 201 berapa? Kita bisa menggunakan ini. A plus N-1 kalikan B. A-nya berapa? A-nya 3 plus N-nya 201 dikurangi 1 kali bedanya 3. 3 ditambah 201 kurangi 1, 200 kalikan 3. Berarti 3 tambah 600 sama dengan 600. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi, kalau misalkan sebenarnya kalau sudah tahu bedanya, kita bisa mendaftar sepanjang-panjangnya 6, 9, 12, 15, kemudian berapa 18, 21, 24 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita butuh suku yang banyak, yang misalkan kalau itu kan harus mendaftarnya sangat panjang. Nah, kita menggunakan ini untuk menentukan suku keberapa yang dibutuhkan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, berarti saya harapkan paham ya, karena ini mudah sih sebenarnya. Oke, kita masuk ke beberapa contoh terkait dengan barisan aritmatika. Contoh yang pertama, suku pertama dari barisan aritmatika adalah 3. Berarti ini adalah U1 atau A-nya 3. Kemudian bedanya 4, berarti bedanya 4. Yang diminta di sini suku ke-10 dari barisan tersebut. Berarti rumus UN tadi apa nama rumus UN? UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Nah, di sini saya butuh U10. Pertanyaannya kan U10. A-nya tadi berapa? 3 ditambah N-nya 10. 10 dikurangi 1. Bedanya
4. Jadi di sini 3 tambah 10 kurang 1, 9 kalikan 4. 3 tambah 36. Hasilnya 39. Yang penting untuk menentukan mencari UN, yang penting di sini A-nya ada, suku pertamanya ada, kemudian bedanya juga ada. Oke, contoh berikutnya. Tentukan suku ke-15, suku ke-20, sama suku ke-30 dari barisan 2, 6, 10, 14 dan seterusnya. Berarti di sini A-nya berapa? A-nya adalah 2. Ini adalah U1 atau A. Kemudian bedanya ini kan U1, yang ini U2. Beda kita gunakan U2 dikurangi U1. Berarti berapa? 6 dikurangi 2. 4 ya. Tinggal kita hitung U15. Berarti A plus N-1 kalikan B. A-nya 2 tambah 15 kurangi 1 kalikan 4. 2 ditambah 14 kali 4. 2 tambah berapa ini? 14 kali 4 hasilnya 58. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menentukan U20 A plus N-1 kalikan B. A-nya berapa? N-nya di sini 20. Langsung saya tulis 19 ya. 21 kalikan 4. 2 tambah 19 kali 4 7. Berarti 78. Yang terakhir U30, A-nya 2 ditambah 30 ini kurang 1 berarti 29 kali 4. 2 tambah berapa? Hasilnya berarti 100. Gampang ya? Oke, jadi ini cara menentukan suku ke berapanya. Kemudian di sini ada satu contoh lagi. Ini sebenarnya gampang. Kalau U101 berarti U101 sama dengan A plus 100 kalikan B gitu ya. N-1. A-nya berapa di sini? 3. Kalikan 100 bedanya 2. 3 ditambah 2 200. Oke, contoh yang terakhir untuk barisan aritmatika. Misalkan di situ diketahui barisan aritmatikanya adalah 3, 8, 13 dan seterusnya. Di sini A-nya berapa? B-nya 5. 8 kurangi 3 ya. Nah, yang pertama diminta adalah U10 dan rumus suku ke N. Jadi kalau yang pertama untuk yang A yang ini U10 itu sama dengan A tambah 9 kalikan B. A-nya berapa? Jadi ini rumus A-nya berapa ini? 3 tambah 9 kalikan 3 plus 45. Berarti ini 48. Ini 48. Nah, kemudian kalau misalkan di sini diminta rumus suku ke N dari barisan ini, jadi UN
Jadi kan karena A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. UN itu sama dengan A-nya langsung kita masukkan nilainya 3 plus N-1 kalikan bedanya 5. Jadi untuk menentukan suku ke N dari barisan ini kita bisa menentukan ini. Jadi rumus suku ke N untuk barisan ini adalah 3 plus N-1 kalikan 5. Kemudian untuk B, yang B ini suku ke berapakah yang nilainya 198. Nah, yang B di sini UN-nya diketahui 198. Yang ditanyakan di sini N-nya ini berapa? Yang ditanyakan N-nya ini berapa? Jadi rumus UN di sini A plus N-1 kalikan B itu sama dengan 198. A-nya berapa? 3 plus N-1 kalikan 5 sama dengan 198. Nah, di sini kita mau mencari N-nya berapa? Berarti ini 3 ditambah. Ini kalau dikalikan sama ini N-1 kali 5, N kali 5 5N min 1 kali 5 min 5 198. 3 dikurangi atau 5N nya saya tulis duluan. 3 dikurangi 5 berapa? Berapa? Min 2 sama dengan 198. 5N min 2 nya saya pindah ke sini 198. Jadi berapa ini pindah? Berapa? Plus atau min? Plus 2. Artinya 5N-nya sama dengan 200. 5N sama dengan 200. Berarti N-nya sama dengan 200 per. Ini pindah kan? 5. Berapa N-nya? Jadi suku ke berapakah? Suku ke 40. Kalau misalkan ini N-nya 40, kalau misalkan mau lebih yakin berarti dicari saja U40 dengan rumus A plus N-1 dengan A ya ini, B-nya ini, hasilnya harus 198. Mengerti ya? Oke, kalau yang tadi untuk yang A ini kan sama dengan sebelum-sebelumnya. Jadi yang ini memang variasi soalnya. Kalau biasanya yang ditanyakan misalkan U10 berapa nilainya, U20 berapa nilainya, di sini nilainya sudah ada, ditanyakan suku ke berapa gitu. Nah, caranya seperti ini. Yang perkaliannya di sini yang harus diperhatikan, N-1 kalikan B ini sama dengan BN, B-nya nanti kan ada nilainya, dikurangi B min 1B kayak gitu. Ini yang jadi seperti ini, N-1 kalikan 5, 5N dikurangi 5. Ini dipindah ke sini, tinggal 5N-nya sendirian, di sini 200. Karena ini 5 kali N, ketika ini pindah jadi pembaginya. Berarti N-nya 200 bagi 5 sama dengan 40. Oke, itu barisan aritmatika. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya? Nah, kemudian setelah barisan aritmatika, di sini ada deret aritmatika. Sebenarnya sama dengan barisan aritmatika itu, cuman di sini dihubungkan oleh penjumlahan. Artinya, misalkan tadi kan 3, 6, 9, 12 dan seterusnya gitu ya. Nah, pada deret biasanya ini ditambahkan semua. Artinya
Kalaupun tidak ditambahkan 3, 6, 9, 12, kita mencari jumlah suku pertama, jumlah 4 suku pertama itu berapa? Jadi misalkan barisannya 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Kalau saya tanya di sini jumlah 2 suku pertama berarti berapa? Jumlah 2 suku pertama 3 dan 6 dijumlahkan hasilnya 9. Artinya kita bisa menuliskan S2 jumlah 2 suku pertama pada barisan ini adalah 9. Kalau jumlah 3 suku pertama 18. Kalau jumlah 4 suku pertama 30. Kalau jumlah 10 suku pertama banyak. Kalau jumlah 100 suku pertama makin banyak. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Jumlah n suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah Sn sama dengan n per 2, n bagi 2 kalikan 2A ditambah n-1 kalikan B. Contoh misalkan tadi kita mau menghitung S4 dari barisan ini. Ini A-nya berapa ini? 3. B-nya? B-nya 3 juga ya. Oke, jadi di sini S4 itu sama dengan N-nya di sini berapa berarti? 4. Berarti 4 ya, karena di sini saya mau mencari 4 bagi 2. 2 kalikan A-nya berapa? 3 ditambah N-nya tadi 4. 4 kurangi 1 3 kalikan bedanya 3 juga. 4 bagi 2 2 kali 3 3 kali 3 9. 2 kalikan 6 tambah 9 hasilnya sama dengan yang ini tadi. Jadi rumusnya adalah Sn sama dengan n bagi 2 kalikan 2A 2 kali A ditambah n-1 kalikan B. Oke, contohnya berapa jumlah 25 suku pertama dari barisan 3, 5, 7, 9, dan 11. A-nya berapa ini? 3. Bedanya 2. Berarti tadi rumus Sn itu sama dengan n per 2 2 kali A tambah n-1 kalikan B. Karena di sini 25 ditanyakan, S25 sama dengan 25 bagi 2. 2 kali A-nya berapa tadi? 3 ditambah N-nya di sini 25. 25 kurangi 1 bedanya biar tidak ada koma-koma, ini biarkan dulu 25 bagi 2. 2 kali 3 24 kali 2 25 per 2 kalikan berapa ini? 54 bagi 2. Hah? 54 bagi 2 27. Hasilnya berapa ini? 25 kali 2 7. 25 kali 25 itu 625. Sampai tak kuat aku lagi. 670. Jadi yang penting suku pertamanya atau A-nya itu ketemu, kemudian selisihnya atau bedanya ada, bisa menentukan berapa jumlah suku pertamanya berapa, dan bahkan yang tadi kita bisa menentukan jumlah suku ke N-nya itu berapa. Jadi di sini sekali lagi rumusnya adalah N per 2 kalikan 2A tambah N-1 kalikan B.
Karena di sini n kalah 25, n-nya 25, n-nya ganti 25, semua n-nya a-nya ganti 3, b-nya ganti 2. Hasilnya 25 kali 27, 675. Oke, contoh berikutnya. 1 dalam matematika 5, 15, 25, 35. Berapa jumlah 10 suku pertama dari matematika tersebut? A-nya berapa ini? 5. Bedanya 10. Berarti rumus SN itu N per 2, 2A plus N-1 kalikan B. Yang ditanyakan di sini S10. Berarti 10 bagi 2 kali 5. N-1 9. Bedanya 10 bagi 2. Ini ini 100. Hasilnya 5 kali 100. Oke, gampang ya? Gampang. Contoh yang ketiga. Jumlah enggak ada ini ya. Berjumlah enggak usah banyak-banyak lah. Misalkan 11 suku pertama. Jumlah 11 suku pertama dari barisan ini berarti tadi rumus SN itu sama dengan N per 2 2A plus N-1 kalikan N-nya kan S11 11 bagi hanya 11 kurangi 1 bedanya berapa ini? Bedanya? Ini U1, yang ini U2. Beda itu sama dengan U2 dikurangi U1. 15 kurangi 20. Hasilnya 11 per 2 tetap 2 kali 20 10 kali min 5 min 50. 11 per 2 tetap. Ini min 10. 10 bagi 2 5 ya. Min 5 berarti 11 kalikan min 5. Hasilnya min 5. Jadi bedanya itu selisihnya itu bisa positif, kemungkinannya juga bisa negatif. Oke, contoh yang terakhir untuk deret aritmatika. Berapa jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 sampai 200? Kelipatan 3 itu maksudnya bilangan yang habis atau bisa atau habislah dibagi dengan 3. Antara 10 dan 100. Di sini kebetulan 10 dan 100 tidak bisa dibagi 3. Seandainya bisa dibagi 3, 10 dan 100 tidak termasuk karena antara itu batasnya tidak termasuk. Jadi kita tentukan dulu barisannya berapa dulu antara 10 dan 100 yang habis dibagi 3. Jadi di atasnya 10 yang habis dibagi 3 itu berapa? 9 itu di bawahnya. Kalau di atasnya 15. Di bawah ada nggak antara 10 dan 15 yang habis dibagi 3? Di atasnya 10 itu kan 11. 11 bagi bisa? 12? 12 bagi 3? 4. Berarti 12 ya. 12, 15, 18 dan seterusnya. Sampai di bawahnya 100 yang habis dibagi 3 berapa? 90? 90 berapa? 90 berapa Fitri? 92.
93. 93 bisa dibagi 3 ya. 90-nya bisa dibagi 3, 93 bisa. Di atasnya 93, 96 bisa. Ada lagi? 99. 99 kan bisa dibagi 3 ya? Oke. Berarti di sini sebenarnya pertamanya itu dari 12 sampai 99. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah kesemuanya ini berapa. Yang pertama di sini A-nya berapa? 12. Bedanya? 3. Oke. Nah, kalau sebelumnya di deret itu kan kita menentukan berapa berapa jumlah n suku pertama. Artinya kalau yang sebelumnya kan jumlah 11 suku pertama, jumlah 25 suku pertama gitu kan ya. Nah, di sini kan nggak tahu berapa jumlahnya. Jumlah bilangan dari maksudnya ini 1, 2, 3, 4 ini keberapa yang ini gitu. Nah, kita harus mencari dulu. Jadi di sini diketahui bahwa UN itu sama dengan 99. Kita cari N-nya sehingga nanti kita bisa menentukan SN-nya ini kita ganti dengan hasil dari ini. Ngerti nggak? Ngerti maksudnya? Jadi kita harus menentukan misal ini yang ke-7, ini yang ke-8, ini yang 8, ini yang ke-9. Berarti di sini jumlah 9 suku pertama gitu. Nah, kita harus mencari dulu ini suku keberapa. Dengan cara seperti tadi UN-nya diketahui 99, kita mencari N-nya itu berapa? UN sama dengan 99. Rumus UN? Rumusnya UN? A plus N-1 kalikan D sama dengan 99. A-nya berapa? 12. Plus N-1 bedanya? 12. Ini? 3N min 3 sama dengan 99. 3N 12 dikurangi 3 sama dengan 99. Berarti 3N sama dengan 99. Ini pindah jadi ini plus 9 pindah jadi min 9. Berarti 3N sama dengan berapa ini? Berarti N-nya sama dengan 90 bagi 3. Berapa? 30. Oke, kita sudah ketemu. Berarti di sini adalah suku ke 30 atau N-nya di sini 30. Sehingga kita bisa menentukan bahwa yang akan kita cari adalah S30. Rumus SN itu tadi per 2 2A plus N-1 kalikan B. Jumlah 30 suku pertama berarti 30 bagi 2. 2A-nya 12. N-1 29. Bedanya ini 15. Nah, ini 24. 30 kali 3 kan 90, dikurangi 3 berarti 8. 15 yang ini ditambahkan 111 kan ya? 15 kali 111 15 kalikan 111. 1 6 berapa? 1000. Dihitung. Ini 1000. 1000 Jadi jumlah bilangan antara 10 dan 100 yang habis dibagi 3 itu adalah 1665. Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham ya? Ya. Oke.
Jadi ini materinya, yang pertama tadi barisan aritmatika, kemudian yang kedua ini adalah deret aritmatika. Nah, pembahasan terakhir untuk kali ini adalah tentang aplikasinya atau penerapan pada model perkembangan usaha. Oke, misalkan di sini perusahaan benih Makmur Jaya menghasilkan 1.000.000 pak benih pada tahun pertama berdirinya. Pada tahun pertama berdirinya berarti di sini U1 atau A-nya ya. Kemudian dan 1.600 dan 1.600.000 pada tahun ke-7 berarti ini U7. Oke. U7. Yang ditanyakan misalkan perkembangannya konstan. Artinya tiap tahun itu bertambahnya tetap. Artinya berarti kan berbentuk berbentuk barisan aritmatika kayak tadi. Misalkan perkembangan produksinya tetap atau konstan, berapa tambahan produksinya per tahun? Berapa tambahan produksinya per tahun? Berarti di sini yang ditanyakan apanya? Berapa tambahan produksinya per tahun? Yang ditanyakan adalah bedanya. Bedanya itu berapa? Pertambahan per tahunnya itu berapa gitu. Jadi ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, perbedaan antara tahun ke tahun itu berapa gitu. Itu kan kalau tadi di barisan itu adalah bedanya, selisihnya. Kemudian berapa produksinya pada tahun ke-11? Berarti yang ditanyakan di sini U11. Oke. Pada tahun keberapakah produksinya 2.500.000 bungkus benih? Berarti di sini ditanyakan N-nya kayak tadi ya. Jadi di sini diketahui UN-nya 2.500.000, maka N-nya itu berapa? Kayak tadi misalkan 99, N-nya itu berapa kayak itu. Nah, yang terakhir berapa pak benih yang telah dihasilkan sampai tahun ke-16? Berarti yang ditanyakan di sini apa? Kalau U itu pada tahun ke-16. Di sini kan berapa benih yang dihasilkan sampai tahun, berarti total keseluruhannya. Berarti yang ditanyakan di sini S16. Ya. Jadi artinya kita pahami dulu biar nanti mencarinya itu mudah. Artinya kalau untuk menjawab ini, untuk menjawab bedanya nanti kita menggunakan U1 dan U7. Kemudian kalau sudah ketemu A dan bedanya, kita bisa menentukan U11. Kemudian N-nya juga kita bisa menentukan S16 juga. Yang penting suku pertama dan bedanya itu ada, kita bisa menentukan ini. Oke, yang pertama. Yang pertama, berarti di sini yang diketahui kan ini ya tadi ya. Jadi untuk yang A, untuk mencari beda, di sini U1 atau A-nya kan sudah diketahui sama dengan 1 juta. Kemudian U7 itu kalau UN kan sama dengan tadi A plus N-1 kalikan B. Kalau U5 berarti kan A plus 5 kurangi 1, 4B gitu ya. Kalau U7 berarti A plus 6B. Artinya di sini A plus 6B itu sama dengan 1.600.000. Ngerti ya? Jadi yang pertama di sini yang diketahui kan U1 atau A. A-nya di sini 1 juta. Oke. Yang kedua di sini U7-nya 1.600.000. Nah, UN rumusnya A plus N-1 kalikan B. Kalau saya menuliskan U5 kan A plus 4B. Kalau U7 berarti A plus 6B. Berarti kan U7 1.600.000 atau A plus 6B sama dengan 1.600.000. Ya? Ini U7 sama dengan ini. Nah, untuk mencari bedanya, di sini kita masukkan nilai A ini. Nilai A ini ke sini. 1 juta
tambah 6B sama dengan 1.600.000. Kemudian ini saya pindah ke sini. Artinya 6B itu sama dengan 1.600.000 kurangi 1.000.000. Berarti 6B itu sama dengan 600. Berarti B-nya sama dengan 600.000 bagi 6. Hasilnya 600 bagi 6 100. 600 bagi 6 100 ya. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi bedanya adalah 100.000. Perbedaannya antara tahun pertama ke tahun kedua 100, tahun kedua ke tahun ketiga 100 dan seterusnya 100.000. Oke, jadi tambahan produksi per tahunnya adalah 100.000 atau dalam bahasa tadi bedanya itu 100. Kemudian yang kedua berapa produksi pada tahun ke-11? Berarti di sini U11. U11 itu A plus 10B. Ya. A-nya tadi 1 juta plus 10 kalikan bedanya 100.000. 1 juta kurang 1. 10 kalikan 100.000 1 juta. Berarti ini jadi U11-nya 2. Oke, kemudian sudah B, sudah tinggal yang C. Pada tahun keberapakah produksinya 2.500.000 bungkus benih? Di sini diketahui UN-nya sama dengan atau kita inilah ya, yang ribuannya kita kurangi, nanti di akhir kita tambahkan. UN sama dengan atau tetap aja lah 2.500.000. Jadi A plus N-1 kalikan B sama dengan 2.500.000. A-nya tadi 1 juta plus bedanya 100.000. 100.000 kali N 100.000 N dikurangi 1 min 1 kalikan 100 ya, min 100.000 sama dengan 2.500.000. 1 juta dikurangi 100.000 900.000 ya. 900.000-nya saya langsung pindah ke sini nanti. Ini saya tulis dulu 100.000 N sama dengan 2.500.000. Tadi ini 100.000 ya, 900 ya. Dikurangi 900.000. Berarti N-nya sama dengan 2.500.000 dikurangi 900. 1.600.000. Kalau jutaan langsung ini ya, cepat ya. Ini langsung saya bagi tadi dengan 100.000. 1.600.000 bagi 100.000 16. Artinya pada tahun 16 ya? Iya. Pada tahun keberapakah produksinya 2.500.000 bungkus benih itu pada tahun ke 16. Iya, kalau jutaan cepat ngitungnya ya. Kalau tadi 10, 20 gitu. Ngitung pakai kalkulator. Oke, yang terakhir. S16. S16 itu rumus SN tadi kan, SN itu sama dengan N per 2 2A plus N-1 kalikan B. Kita punya U16 di sini ya. Sebenarnya biar nggak terlalu panjang sih karena tinggal segini ruangnya.
Sebenarnya dari sini, ini kan 2A. 2A itu kan sama dengan A tambah A ya. Saya menuliskan ini misalkan, di bawah ya, dari sini ya. N per 2, A plus A plus N min 1 kalikan B. A plus A itu sama dengan 2A ya. A dari sini sampai sini, ini rumus apa ini? A plus N min 1 kali B. UN ya? Artinya rumus Sn itu kita bisa persingkat sebenarnya. A plus UN. Oke. Jadi S16 itu sama dengan 16 per 2. A-nya berapa? 1 juta. Ditambah U16. U16-nya 2.500.000. 16 bagi 2. Kan kalau nggak jutaan lah mah. 6 bagi 2, 8. 1 juta tambah 2.500.000. Hasilnya berapa ini? 8 kali. 3.500.000 kalikan 8. 28 juta. Oke, menggunakan ini juga hasilnya pasti sama. N per 2, A-nya dimasukkan, bedanya dimasukkan, nanti hasilnya ke sini. Karena ruangannya tinggal segini dan ini ternyata cukup. S16 itu sama dengan N per 2. Ini asal UN-nya diketahui gitu. Kalau menggunakan ini sebenarnya tidak apa-apa. Cari UN-nya dulu, kemudian dimasukkan ke situ. Kalau UN-nya belum diketahui, ya lebih baik menggunakan ini satu kali kerja gitu. Tapi kalau UN-nya sudah diketahui di sini, kita bisa langsung memasukkan menggunakan rumus yang kedua ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Jadi di sini ada sedikit perbedaan dari yang tadi sebenarnya. Di sini besarnya penerimaan usaha agroindustri Selai Buah Naga, UD Naga Sakti dari hasil penjualan produknya 720 juta pada tahun ke-5. Di sini ini berarti U berapa? 720 juta pada tahun ke-5, berarti U5. Dan 980 juta pada tahun ke-7, berarti di sini U7. Jadi kita punya U5-nya ini, U7-nya yang ini. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti dari hitung dari aritmatika, tentukan perkembangan penerimaannya per tahun. Yang ini bedanya. Kemudian yang B, penerimaan pada tahun pertama apa? U1 ya, atau A-nya berapa. Yang ini N-nya yang ditanyakan. Kalau UN-nya diketahui di sini. Nah, kalau di sebelumnya itu karena suku pertamanya diketahui. Kalau yang ini suku yang ketiga adalah suku kelima dan suku ke-7. Sama dengan yang tadi. Jadi rumus UN itu A plus N-1 kalikan B. Kalau U5 berarti A plus 4B ya. Kalau U7 berarti A plus 6B. Jadi kalau saya tuliskan di sini aja dah. U7 itu sempit ya, ini apa-apa lagi. A plus 6B, kemudian U5 yang diketahui A plus 4B. Yang ini U7-nya sama dengan 980 juta. Yang ini 720 juta. Nah, untuk menentukan beda dan juga A-nya,
kita menggunakan sistem bersama linear sebenarnya ini. Caranya ini langsung ada dua persamaan, kita lihat yang ini saja. Ini langsung dikurangi. A dikurangi A kosong atau habis ya. 6B dikurangi 4B 980 kurangi 720 2 ya, 260 ya. 9 kurangi 7 2 ya, 260. Berarti B nya sama dengan 260 bagi bedanya berapa? 130. Sudah terjawab yang B. 130 apa ini? Juta. 130 juta. Nah, kemudian untuk mencari U1 atau B gimana? U1 atau A gimana? Masukkan aja nilai B ini ke persamaan yang ini atau yang ini, yang mana saja. Jadi karena lebih kecil yang ini, lebih kecil angkanya sebenarnya. Tapi harusnya dimasukkan ke manapun harus sama. Jadi A plus 4B itu sama dengan 720. Jadi kita mengganti nilai B-nya dengan ini. A plus 4 kalikan B-nya di sini 130 sama dengan 720. A plus 4 kali 130 720. Berarti A-nya sama dengan 720 dikurangi hasilnya 200 apa? Jadi ini yang A, apa menjawab yang A, pertanyaan yang A, yang ini yang B. Yang terakhir pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta. Berarti UN sama dengan 460. A plus iyalah tetap ya. A plus N-1 kalikan B 460. A-nya berapa? 200 plus B-nya ini langsung saya kalikan ya, 130 N min 130 sama dengan 410. 130 N 200 dikurangi 130 ini plus ya, sama dengan 460. Artinya 130 N sama dengan 460 dikurangi 70. Berapa? 390 per di sini berapa N-nya? Berapa? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk soal ini.